Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat, jasmani dan rohani, dan selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi sama gua Pras. Kali ini gue bakalan kasih tauin kalian tingkatan-tingkatan kecemasan. Banyak kan yang orang yang belum tahu itu tingkatan kecemasan itu mereka menyamaratakan. Contoh anxiety ini bagi orang yang nggak tahu, lu udah pakai pikiran positif aja, lu berpikir positif udah besok sembuh udah gitu aja terus, lu nggak bisa, beda. Jadi yang selama ini gue pelajarin ya, sebelumnya dulu, jadi gue pelajarin baca bukunya Bang Erik, apa aja tingkatan kecemasan. Ada 4 tingkatan kecemasan. Yang pertama adalah kecemasan ringan. Yang kedua adalah kecemasan sedang. Ketiga, kecemasan berat. Keempat adalah panik. Oke, kita awalin dari kecemasan ringan dulu. Kecemasan ringan ini biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita ngerasain ya. Contoh kasus kayak misalkan besok ujian, terus besok kalian ada tugas dari guru, cuman kalian belum ngerjain, terus kalian maju ke depan disuruh guru, cuman kalian belum belajar gitu, terus juga belum dapat gaji, masalah bayar utang gimana besok. Itu kecemasan ringan, masih bisa dikontrol kan, nggak usah dikasih tahuin sama orang lain, atau nggak dikasih motivasi support, nggak bisa nanganin sendiri, masih bisa nanganin sendiri tanpa perlu dikasih support. Oke. Yang kecemasan kedua ini adalah kecemasan sedang. Nah, kecemasan sedang ini adalah kecemasan yang terlalu fokus kepada masalah, tapi masih bisa dikontrol, sendiri gitu. Kecemasan yang masih dalam tahap lu masih fokus kecemasan itu. Contoh kasus kayak kecemasan individu yang terlalu terfokus pada sumber masalahnya, itu masih normal gitu kan, tapi lu harus butuh bantuan temen lu gitu buat support lu. Nah, itu kecemasan sedang. Contoh kayak lu ada masalah di kerjaan, lu kan butuh curhat kan sama temen lu jadi harus mengutarakan isi hati lu, kesalahan lu, biar lu dapat solusi gitu. Itu harus butuh bantuan temen gitu kan. Itu sekali aja cukup lah, biar support lu, biar bisa menyelesaikan masalah. Itu kecemasan sedang. Contoh-contohnya kayak lu dapat masalah di kerjaan, terus nungguin istri lu lagi hamil, terus juga masalah rumah tangga, broken home. Nah, itu kecemasan sedang. Nah, terus juga ada lagi kayak berantem sama teman gitu. Itu kecemasan sedang. Itu butuh support dari orang lain gitu kan. Masuk lagi ke kecemasan yang berat. Nah, kebanyakan orang anxiety ini di kecemasan yang berat. Apa aja kecemasan yang berat? Contohnya lu kayak kebakaran gitu. Rumah lu kebakaran, itu kecemasan berat. Atau enggak lu ditinggal sama orang tercinta lu, kayak meninggal dunia gitu. Kecemasan berat ini butuh masukan dari orang lain gitu kan, tapi harus dibantu berkali-kali, dikasih afirmasi positif berkali-kali, nggak cuma sekali doang. Karena case-nya ini udah berat, kayak udah mencakup ke depresi, nyangkup ke batin, makanya harus disupport berkali-kali biar nggak down mentalnya. Nah, masuk lagi ke panik. Nah, ini yang keempat, ini panik. Panik ini udah kehilangan kontrol, badan lu tuh udah nggak bisa dikasih perintah ya, udah kaku, ngelok body semuanya. Itu lu panik attack itu kayak lu pengen mati gitu kan.
Contoh kasus panic attack, contohnya nih, lu kalau misalkan lu belum tahu apa yang namanya panic attack ya, itu peningkatan motorik lu meningkat tuh. Ada peningkatan motorik. Di depan lu tiba-tiba ada macan gitu kan. Lu lagi ke hutan, di depan lu ada macan. Itu namanya panik. Tiba-tiba stuck. Pikiran lu gak kemana-mana. Pikiran lu udah stuck aja, udah kabur, pokoknya kabur kan. Ada dinding tinggi gitu kan, ada tembok atau nggak akar tinggi yang kalau lu lagi normal lu gak bakal bisa ngelewatin itu. Tapi kalau lagi keadaan itu ada hormon adrenalin, lu bakalan bisa ngelewatin itu. Itu namanya panik ya. Kebanyakan orang yang awam gitu nggak tahu tentang anxiety itu, mereka menyamaratakan kecemasannya. Jadi nggak ada tingkat-tingkatannya, sama aja semuanya, mau ringan, mau sedang, mau berat, mereka menyamaratakan sama. Anxiety nggak kayak gitu. Apalagi kalau udah memasuki GAD, General Anxiety Disorder. Itu kecemasan berhari-hari karena disertai trauma gitu. Biasanya 3 minggu berturut-turut. Dan juga biasanya penyebabnya bisa dari faktor yang nyata atau yang nggak nyata gitu. Jadi kayak perasaan gue sama nih kayak waktu itu nih gitu kan. Dan bisa juga ke panic attack atau enggak panic disorder. Itu kayak panik berhari-hari gitu kan, tanpa disebabkan oleh sesuatu yang enggak real gitu. Jadi kayak karena trauma aja, jadi melahirkan fobia yang ada. Secara otomatis badan lu ngelok. Kalau misalkan kalian biarkan, itu bakalan jadi psikosomatis. Nah, psikosomatis ini adalah gejala-gejala simptom atau gejala tubuh. Contoh gejala tubuhnya adalah sesak napas, nyeri dada, nyeri kepala, gemetar, lesu, berkeringat, lemas. Itu dihasilkan karena dorongan dari faktor psikologis, mental gitu. Makanya biar kalian paham gitu kan, nih gue kasih tauin loh, kecemasannya itu beda sama apa yang lu bayangin. Soalnya kan orang mikirnya apaan sih, sepele gitu. Oke, itu aja penjelasan dari gue. Semoga kalian mengerti apa yang gue jelasin dan semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa share video ini agar membantu teman-teman kalian yang belum tahu tentang anxiety. Sampai jumpa di video berikutnya dengan konten yang berbeda bersama gue Pras. See you next time. Bye bye. Thank you.